Sobat Bethesda, jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Teresia. Dr. Teres. Dr. Teres ini adalah salah seorang dokter di Wellness Center Rumah Sakit Bethesda. Tentunya kita jadi penasaran dong, dokter apa itu Wellness Center? Nah, kita akan bagi informasinya ke Sobat Bethesda. Benar. Jadi sekarang gini, Dr. Andrea, kalau misalnya dan teman-teman semua kalau misalnya tanya tentang Wellness Center pasti mikirnya apa? Estetika kan? Ya. Nah, ternyata di Wellness Center itu karena kita prinsipnya adalah anti-aging medicine, itu tidak hanya estetika. Jadi nggak cuma luarnya aja dibuat muda, tapi dalamnya, organ-organnya itu, Dok. Yes. Ya, jadi jangan sampai mukanya kelihatan 20-an tapi organnya ternyata 70 tahun. Iya, Nah, jangan sampai seperti itu. Mukanya masih kayak selebritis, masih 20 tahunan, tapi ternyata jalannya mendut-mendut. Ya, jangan sampai seperti itu. Betul sekali. Ternyata karena sehat itu nggak cuma hanya sehat dari fisiknya aja ya, Dok, ya. Ternyata semua juga harus sehat. Fungsi organ-organnya itu yang kita perlu pertahankan, bagaimana bisa tetap berfungsi maksimal. Optimal, berfungsi optimal. Jadi itu bisa tetap tidak ada penyakit-penyakit metabolik. Misalnya dia nggak pada usia 40-an udah diabetes, udah hipertensi, jangan sampai seperti itu gitu, Dok. Baik. Jadi memang pencegahan itu sesuatu hal yang utama ya, Dokter. Benar, ya. preventif medicine di situ. Jadi nggak cuma fungsi organ, kita juga bisa kayak vaksinasi nih. Sekarang kan lagi booming nih, semua orang pengen vaksin, apalagi vaksin COVID nih. Jadi kalau saya bilang COVID itu memang mengambil banyak, kita nggak bisa jalan-jalan ya nggak, kita nggak bisa ngerumpi-rumpi di mall, nggak bisa ini, bahaya gitu loh maksudnya. Tapi COVID itu pun memberi banyak buat kita, seperti kita kesadaran sama kesehatan kita ya nggak. Terus kita juga jadi tahu nih, oh ternyata vaksinasi dewasa itu penting ya, Dok ya. Iya. Nah, Dr. Andrea sudah vaksin belum? Sudah vaksin dong. Kita berdua sudah vaksin 2 kali. Sudah 2 kali ya. Betul sekali. Nah, nanti kita juga akan bahas nih Sobat Bethesda apa aja sih dari Wellness Center itu ternyata nggak cuma kecantikan sama badan tapi juga bisa untuk yang vaksinasi. Iya. Oke. Nah, jadi tentunya preventif atau tindakan prevensi itu penting banget ya, Dok ya. Ya, kita kalau misalnya disuruh milih nih, Dr. Andrea, mau mengobati apa mau mencegah? Pasti mencegah. Mencegah kan lebih baik kan. Selalu dari dulu tuh memang mencegah itu lebih baik dibanding kita mengobati. Iya. Nah, kalau kita udah tahu nih ada penyakit yang bisa kita cegah, kenapa kita harus ngobatin? Nah, iya kan? Jadi kadang-kadang kan mikir oh vaksinasi itu mahal, tapi dibanding kita cost efektifnya itu akan jauh lebih murah dan bermanfaat. Ya enggak. Ternyata kita nggak cuma olahraga percantik tubuh gitu, tapi ternyata kita juga butuh vaksinasi. Benar. Seperti itu. Nah, jadi vaksinasi itu kan tentunya juga ada banyak banget nih. Banyak banget yang tanya, Dok, vaksinasi yang boleh itu apa sih untuk COVID? Nah, tentunya kita nanti juga akan bahas di sana. Hari ini kita juga bakal akan tunjukin gimana sih caranya Dr. Teres menjaga umur segini tetap bisa seperti ini dan juga tetap cerah, kelihatan cerah, tetap muda, dan juga apa aja sih vaksin yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya Dr. Teres juga akan memberikan sedikit demo bagaimana kalau misalnya Sobat Bethesda ingin ke Wellness Center itu apa aja sih olahraga yang bisa dilakukan. Karena terkadang orang kan berpikir ya olahraga semuanya kita harus kardio, lari gitu 2 jam. Padahal ternyata itu kata Dr. Teres tidak baik. Nah, kita sekarang akan tanya langsung ke Dr. Teres. Kita ke sana yuk, Dokter. Oke, yuk. Nah, Dokter, kita kan pasti banyak banget nih mau ngobrol tentang Wellness Center. Nah, masa kita mau berdiri di sini? Yuk kita duduk di sana. Padahal harusnya olahraga itu tahu nggak, metabolisme rate-nya tuh lebih tinggi dibandingkan kalau kita duduk. Harusnya, cuman daripada nanti kita kepanasan lumer ya, kita duduk di situ nggak apa-apa. Jadi cepat aging juga. Jadi aging karena matahari Nah, ini sekarang ngomongin ya. Ternyata tuh banyak orang sekarang yang banyak berjemur tanpa aturan. Iya, betul. Nah, ternyata tuh malah kulitnya di aging. Nah, itu berarti datang ke klinik, Dok, kulit saya rusak. Kenapa? Karena saya rajin berjemur, Dok, biar vitamin D-nya banyak. Nah, ini kita nanti bahas kenapa ternyata itu tidak tepat beneran. Jadi memang semua itu harus ada porsi dan dosisnya. Bisa nggak itu kita nerima vitamin D dari matahari? Karena ternyata nggak setiap orang bisa. Gitu. Yuk kita ngobrol di sana, Dokter. Ya, siap. Oke, Dokter, tadi kan kita udah ngobrol nih Wellness Center itu apa dan layanannya kan kita sudah tahu nih, Dokter. Nah, sebetulnya gimana sih Sobat Bethesda itu kalau mau daftar itu harus ngeklik di mana? Kan tentunya kan kita punya aplikasi mobile Rumah Sakit Bethesda. Bisa dijelaskan dikit, Dokter? Nah, bener nih. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Bethesda ini mau nih, aku mau ke Wellness Center. Misalnya aku mau coba vaksin dulu deh. Bisa kan? Atau mau konsultasi dulu? Bisa. Buat perjanjian aja dengan aplikasi Bethesda itu. Download dulu aplikasi Bethesdanya, terus nanti dilihat jadwal klinik, nanti dicek wellness klinik.
Wellness klinik nanti ada pendaftarannya. Kita hampir tiap hari sih kecuali hari Jumat, Senin sampai Sabtu kecuali hari libur. Itu jam 9 sampai jam 11. Sesuai dengan perjanjian juga. Misalnya nih dok, saya jam 11 lewat ya, nanti kasih note boleh, nanti ya kita akan sesuaikan. Betul. Gitu. Oke, jadi tentunya di situ tadi kan kita mendengar ada kata vaksinasi, ada kata imunisasi. Nah, sebetulnya apa aja sih dokter vaksinasi yang perlu kita butuhkan selama masa pandemi? Karena pastinya orang kan mengatakan, aduh aku belum vaksin. Mungkin kalau saya dan dokter Taras kita sudah vaksin ya, tetapi di luar sana masyarakat masih banyak sekali yang belum vaksin. Nah, itu kan kita harus menjaga. Nah, itu seperti apa dokter? Nah, benar. Jadi pada awal-awal pandemi itu WHO sudah merekomendasikan, ternyata memang ada beberapa vaksin dewasa yang memang harus diberikan, ya kan? Kalau kita mikirnya cuma anak-anak yang divaksin, ternyata enggak. Vaksin dewasa itu sebenarnya banyak banget. Nah, yang kita bahas ini yang direkomendasikan saja, tapi yang lain bukan yang nggak direkomendasikan loh, tapi tetap perlu. Tapi untuk saat ini WHO merekomendasikan 3, yaitu pneumonia, terus ada juga untuk influenza, dan influenza itu lagi promo loh di Bethesda, jangan salah, murah banget, saya sampai kaget, wah harganya kok bisa murah banget. Dan juga ada pertusis, nah dan itu bisa diberikan pada dewasa gitu. Dan itu bukan untuk mencegah COVID, tapi beberapa penelitian, beberapa studi yang ada itu ternyata bisa dok untuk mencegah keparahan dari penyakit tersebut. Bukan untuk mencegah COVID-nya ya, tapi mencegah keparahan. Jadi jangan sampai kalau amit-amit ya kalau sampai kena COVID pun jadi efek sekunder juga nih pneumonia. Nah enggak, ternyata dia bisa mencegah itu juga. Bisa mencegah keparahan. Nah, oke, gitu. Dokter. Tentunya sekarang ini kan Rumah Sakit Bethesda kita lagi ada promo vaksin influenza dengan harga 200.000 murah saja banget. Sudah bisa dapat vaksin influenza. Untuk kesehatan masa segitu murah banget, dan itu setahun sekali loh. Betul sekali. Dan, ya murah lah dibanding obat flu aja. Kalau kita beli obat flu itu sampai vitamin segala macamnya bisa lebih dari situ kan. Jadi 200.000 untuk vaksin influenza itu oke banget. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih dok, kalau berarti saya udah divaksin tuh pasti nggak bakal kena flu ya? Nah, jadi yang divaksin di flu ini adalah flu-flu yang berat, yang beresiko tinggi. Jadi kalau mungkin flu ringan masih bisa kena, tapi setidaknya tidak parah seperti itu. Ya prinsipnya vaksinasi lah, sama kayak kita vaksinasi COVID kan? Betul sekali. Nah, gitu. Jadi masih ada kena, tapi tidak sampai parah, dan perlindungannya pun bagus sekali gitu. Betul sekali. Nah, tentunya di sini juga ada pertanyaan nih kadang-kadang, dokter, anak saya umur 1 tahun, boleh nggak sih vaksin influenza? Misalnya seperti itu, bagaimana dokter? Nah, ternyata itu vaksin influenza bisa kita berikan dari umur 6 bulan. 6 bulan sampai tua, sampai 65 tahun pun sebenarnya tidak masalah. Cuma memang di bawah 9 tahun, bila belum pernah dikasih vaksin influenza, kita akan booster 1 bulan kemudian. Dari 6 bulan sampai 9 tahun. Tapi kalau di atas 9 tahun nih, saya belum pernah nih dok, saya mau vaksin flu langsung nggak boleh. Hanya cukup 1 kali untuk 1 tahun gitu. Jadi murah banget ya. Iya, benar sekali. Dan juga ada prevensi, dan juga jangan lupa kita masih ada promo bundling dokter. Ada benar. vaksin influenza ditambah dengan injeksi booster vitamin C. Itu murah banget kalau saya bilang. Ini kalau jiwa emak-emak, itu murah banget jiwa emak. Oke, baik dokter. Tentunya tadi sama satu lagi ya dokter ya. Kalau misalnya ke Rumah Sakit Bethesda tentunya sudah aman ya dokter ya. Karena juga klinik wellness center ini kita ada di lantai 3 Rumah Sakit Bethesda di klinik VVIP kita ya dokter ya. Tentunya juga terpisah dari pasien-pasien sakit, pasien-pasien yang ini. Jadinya memang kita selalu mengutamakan keselamatan pasien juga dan keselamatan dokternya juga dong, ya kan? Karena di wellness center mungkin akan ada banyak sekali konsultasi yang panjang dan lebar yang memerlukan waktu dan keamanan. Nah, kadang-kadang pasien saya juga nanya, dok saya ke rumah sakit tuh masih takut. Terus saya tanya selalu pasti, masih pergi ke supermarket nggak? Masih pergi ke mall nggak? Masih dok lah. Itu jauh lebih berbahaya dibanding rumah sakit, dokter Andrea. Kenapa? Rumah sakit itu sangat menekankan protokol kesehatan yang sangat-sangat amat sangat baik. Bandingkan kalau misalnya kita ke mall belum tentu tuh penjualnya pakai masker terus-menerus. Kalau di rumah sakit kita buka masker aja udah ngeri-ngeri banget kan. Nah, itu otomatis jadi memang perlindungannya bagus sekali gitu. Jadi nggak usah takut kalau saya bilang lebih aman ke rumah sakit dibandingkan pergi ke pasar atau ke mall gitu. Atau ke resto, makan resto tutup itu lebih bahaya lagi dok. Makanya ini saya ajak dokter Andriani yang ngumpinya di outdoor. Betul biar sekali, kami berdua aman gitu. Walaupun sudah vaksin kita juga tetap harus aman. Benar, walaupun udah vaksin kan tetap harus 3M kan ya dok ya. Jadi tapi pasiennya pada nanya, dok udah divaksin tetap 3M, terus gunanya vaksin apa? Nah, ternyata memang gunanya vaksin itu mencegah keberatan penyakit, jangan sampai parah dok. Betul gitu. Jadi ikhtiarnya kita supaya tetap
tetap sehat. Nah, kita nyambung soal sehat nih dokter. Tadi kan dokter kan bercerita di wellness center ini kan kita juga personalize gitu. Jadi masing-masing orang itu bisa mendapatkan tindakan itu yang sesuai dengan dirinya masing-masing. Tapi tentunya dokter boleh dong kita dikasih demo gimana sih caranya untuk olahraga yang baik dan benar. Boleh, nggak apa-apa. Walaupun memang itu harus personalize. Jadi nanti tetap kita harus ngomongin dulu konsul nih, ya. olahraga yang baik gimana? Secara umum, olahraga yang baik untuk bisa meningkatkan sistem imun adalah olahraga yang moderate. Intensitasnya moderate, jadi jangan sampai over. Nah, kalau over itu memang berbahaya karena otomatis jadi kalau misal di kesehatan balik lagi nih, kita udah pernah ngomong nih sebenarnya tentang ini di IG Live itu, bahwa ternyata kalau olahraga yang berlebihan itu akan membuat sistem imun kita drop gitu. Jadi ada namanya J kurva. J kurva itu kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain nih, dia akan letaknya tengah-tengah, ini nggak ada efeknya nih, kita sedentary life ya udah apa. Tapi kalau kita ini moderate itu berarti intensitasnya sedang, itu dia akan menurunkan resiko penyakitnya, akan langsung turun drop. Tapi bila kita sudah mulai berat nih, misalnya kardio 2 jam, habis itu angkat berat 1 jam, itu akan tiba-tiba meningkatkan resiko kematian dan kerusakan sel langsung meningkat. Nah, jadi memang di sini kita akan personalize, kita akan hitung, oh bagusnya nih yang segini. Jadi olahraganya hanya boleh segini gitu. Kardionya 3 kali, tambah weightnya cuma 10 menit, kardionya 30 menit. Misalnya loh dok, saya dokter Andrea nih, kalau kita hitung paling dia beliau ini hanya bisa olahraga dulu kardio paling setengah jam dulu setiap hari. Ya nanti kalau misalnya sudah bagus, kita tambahin untuk angkat beratnya, untuk weightliftingnya supaya ada ototnya, supaya bisa makan lebih banyak dibandingkan kalau kita cuma berdasarkan low kalori. Nah itu kita tambahin sedikit, oh cuma 2 kali aja seminggu dok. Nah nanti seperti itu. Ini benar-benar personalized dok. Jadi pastinya saya dengan dokter juga akan beda. Jangan khawatir. Misalnya ada juga yang, loh kan saya umurnya segini dok, masa olahraga saya sama dengan anak 20 tahun? Benar. Seperti itu. Oke, boleh dong dok kita dikasih demo sedikit bagaimana sih cara kita untuk membentuk badan yang lebih bagus tentunya. Sebenarnya gini, kalau misalnya kardio memang awalnya kalau belum pernah olahraga sama sekali dokter Andrea, itu kardionya mulai dari 15 menit. Ya. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih pun akan tidak baik untuk jantung ya. Contohnya kardio apa dokter? Lari, berenang, sepedaan, ini lagi booming semua kan, lari, sepeda, berenang. Boleh nggak, dok? Boleh banget. Nah, pada orang tertentu apalagi yang obesitas, lutut itu sudah tidak menyangga dengan baik. Mau dipaksa untuk lari, bisa-bisa ininya rusak. Kurus sih kurus, cuman tiba-tiba ininya harus ganti lutut 10 tahun lagi gimana? Eman-eman kan? Nah jadinya kita memang biasanya usahakan untuk jalan kaki dulu nih, atau berenang kalau bisa berenang. Tapi kan sekarang zaman sekarang takut nih banyaknya. Ya udah jalan kaki dulu, coba dulu 15 menit, kalau udah bagus tingkatin lagi 40 menit. Memang paling bagus tuh 45 menit, tapi kan beda-beda setiap orang. Nah itu yang kardionya ya. Dok kalau saya cuma muter-muter rumah, ngepel itu kardio nggak? Masih ada yang nanya gitu kan? Saya udah capek dok ngepel, nyapu, itu kardio nggak? Tidak bisa kita bilang olahraga, karena olahraga itu ada syarat-syarat tertentu yang membuat kita hormon-hormon endorfinnya bekerja. Nah itu kadang-kadang emak-emak bilang saya udah capek, kenapa saya gendut-gendut aja dok? Nah itu yang kita akan memberi inspirasi yang lain gitu. Betul sekali. Nah, oke dokter, yuk dokter kita sekarang kita akan praktek demo bagaimana cara kita untuk berolahraga yang baik dan benar. Oke. Gini dok, jadi kalau misalnya nih kadang-kadang kalau orang yang udah kardio lama nih banyak kan ya, maaf saya ngomongin ini pantat bokongnya jadi nggak kenceng, nggak bulat. Nah pasti banyak nanya nih, dok gimana ya buat besarnya otot gluteusnya, kita ngomong gluteus ya biar agak ini pantat itu supaya bisa kenceng ngebentuk tapi perutnya bisa rata nih dok. Nah bisa nggak itu? Bisa banget, tapi asal mau konsisten. Nah caranya sebenarnya mudah banget. Jadi kita memang latihan squat. Squat itu memang paling bagus untuk ini. Nah tapi memang harus tepat. Misalnya gini, kalau bisa kita tambah beban lebih bagus lagi. Tapi mungkin awal-awal kita pelan-pelan dulu ya. Jadi kita squat pendek sini. Jadi ini jangan sampai ngelebihi dari kakinya. Jadi kita pelan-pelan, harus pelan karena kita ngebentuk otot kita harus agak pelan. Nah, agak jongkok, naikin lagi ke atas tinggi. Nah, ini harusnya pakai barbel. Barbelnya itu awalnya 1 kilo dulu, nanti tingkatinnya bisa sampai 20 kilo malah. Kalau saya pribadi udah 10 kilo gitu. Tapi memang itu sangat berat sih. Paling enak memang 3 sampai 5 kilo. Nah, itu dihitung 5 repetisi. Misalnya gini. Jadi memang benar pelan.
pelan. Ini harus tegak, nggak boleh ngunci. Perutnya dikunci. Jadi tidak mengurangi cedera di belakang. Oke. Gitu. Ini hanya gampang gini, Dok. Nah, ini di rumah cukup nggak nyampe 10 menit, 5 kali 4 repetisi akan kebentuk cepat. Itu Bagus. kayak seperti itu gitu. Kalau untuk itu tadi kan untuk pada kaki dokter ya. Ha-ha. Tapi kalau untuk tangan sendiri Nah, seperti apa dok? kalau dibantu dengan ini, kita akan juga nguatin otot tangannya. Oke. Jadi pada saat squat itu perut kerja, gluteusnya kerja, bicepnya juga kerja. Karena walaupun kita nggak gini-gini. Tapi kalau misalnya, dok, saya mau bentuk tangan, saya lebih suka memang pakai plank. Karena kalau plank itu buat tubuh sendiri. Ini kalau plank kan kita sendiri nih. Misalnya nih dok nih ya, kita plank nih ya. Nah, plank, ingat kalau plank itu harus tegak lurus ininya juga. Jangan begini, Kita harus ya. lurus. Jangan begini tapi harus tegak. Dan itu harus ngunci benar-benar dari bawah sampai atas perut. Nah, seperti ini tahan. Karena kalau kayak gini, yang kita tahan adalah berat badan kita. Nah, otomatis itu juga bisa ngebentuk. Nah, terus kalau saya nanya, dok, kalau saya tuh nggak suka jalan-jalan nih dok, saya mau kardio, pakai apa? Nah, ada beberapa hit itu kayak senam, cuma memang mereka ada gerakan tertentu, gitu. Dan itu seperti kardio dok, dan itu cepat banget nuruninnya dibandingkan kalau lari. Iya. Karena kalau lari resikonya juga tinggi. Nah, hit itu ada variasinya. Dok, saya tuh gede banget misalnya tuh pasien saya. Mau nekuk gini aja tuh nggak bisa. Kan kalau hit kan nanti ada gini-gininya. Itu gini ya, sebisa mungkin lama-lama nanti bisa. Gitu. Karena juga mengikuti peluruhan lemak. Nah, gitu. Nanti lemaknya sini jadi bisa begini-gini gitu. Seperti itu. Akan semakin beda. Benar. Oke, dokter Keres, jadi tetap ya. Hmm. Kembali lagi ini semua adalah personalized. Personalized. Jadi memang orang-orang sendiri juga pasti akan ada yang berbeda gitu kan. Ada satu orang yang bisa menggunakan tadi, ada juga kan yang udah mau squat nggak bisa. Karena Benar. ada cedera tulang belakang, makanya juga akan dikonsultasikan langsung kepada dokter Teres di klinik Wellness Center untuk mendapatkan perawatan atau mendapatkan sesuatu yang Resep olahraga. Resep olahraga yang saya pikir termasuknya murah karena cuma bayar di awal tapi bisa dipakai terus menerus sampai umur hidup. Nah, yang ada nggak habis-habis ya kan. Nah, Balik lagi ke prevensi tadi. ya prevensi medisinnya gitu. Oke, dokter Teres, hari ini kita udah luar biasa nih. Saya juga udah ikut keringetan nih ternyata ya. Kita juga berjemur tapi nggak lama juga kan. Dan kita tadi sudah diajari sama dokter Teres bagaimana cara kita untuk olahraga yang baik dan benar. Nah, jadi Sobat Sehat Bethesda, mungkin kalau nanti masih banyak, pastinya banyak banget pertanyaan nih. Langsung datang aja teman dokter Teres. Dokter Teres ini orangnya ramah banget. Kalau konsultasi aja nggak cuma 5 menit pulang ya dok ya. Nggak mungkin, Konsultasi karena pasti lama banget. Pasti akan lama banget. Walaupun mungkin nanti ya di sistemnya kita mungkin nggak antri ya. Iya. Cuman sediakan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk konsultasi awal gitu. Karena yang dikonsultasikan balik lagi nggak cuma olahraga, Bener. pola makan, pola stres, bagaimana Pola cara kita manajemen tidur. pola tidur dan sebagainya. Tentunya akan banyak banget manfaat yang akan Sobat Sehat Bethesda dapatkan. So, sampai situ dulu dokter. Dokter Siap. Teres juga masih ada pasien yang menunggu untuk konsultasi juga. Jadi kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dokter, tentunya juga dengan materi-materi yang tidak kalah menarik ya. Oh, tentu tentunya saja. untuk Siapa kesehatan. dulu presenternya? Ting ting. Terima kasih banyak Sobat Sehat Bethesda. Akhir kata saya Dr. Andrea Kartika dan Dr. Teresia Handayani. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Bye. Dah. Oke dok, kita ke poli ya.